Perkenalkan, nama saya Suharni SPD. Saya guru kelas MI Anaja, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran IPAS kelas 3 materi para penghuni alam dengan metode pembelajaran problem based learning sebagai salah satu uji kinerja PPG dalam jabatan guru kelas MI DEK 3 tahun 2025 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk 4250010122. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama alam. Di sini kita akan belajar topik A yang berjudul para penghuni alam. Adapun tujuan pembelajaran ini ialah yang pertama mengetahui perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Yang kedua, mengetahui arti ekosistem. Yang ketiga, mengetahui macam-macam ekosistem. Dan yang keempat, mengetahui komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya itu ekosistem? Jadi, satu makhluk hidup itu disebut sebagai individu. Jika makhluk hidup sejenis itu berkelompok, kita sebut sebagai populasi. Nah, lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut sebagai habitat. Pada suatu habitat, hidup berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan ini disebut sebagai komunitas. Jadi, komunitas ini akan berinteraksi dengan benda tidak hidup pada lingkungannya. Contohnya, seperti ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Inilah yang dinamakan ekosistem. Jadi, adik-adik, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Berikutnya, jenis-jenis ekosistem. Adik-adik, ekosistem ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem gurun, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Contohnya ekosistem akuarium, ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem taman. Berikutnya materi komponen ekosistem. Nah, kira-kira apa saja komponen ekosistem ini? Jadi, komponen ekosistem terbagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik. Namun, untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut sebagai komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda yang tidak hidup. Contoh komponen abiotiknya air, batu, cahaya matahari, dan tanah. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita tentang materi ekosistem. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Setelah kalian menyimak video yang tadi Guru tayangkan, sekarang Guru mau bertanya nih. Nah, apa ya tadi itu ekosistem? Ada yang tahu? Apa ekosistem? Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Iya. Nah, tadi sudah disimak di gambarnya ya. Sudah simak gambarnya. Jadi ada komponen pendukung dari ekosistem, ya. Komponen pendukungnya yaitu ada apa saja? Ada 3 tadi. Individu, populasi, terus komunitas. Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu individu? Tadi gambar binatangnya 1. Berarti individu itu apa? 1 makhluk hidup. Ya.
timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ekosistem memiliki pembangun komponen, di antaranya yaitu individu, populasi, komunitas. Nah, kalau individu itu ada satu jenis, satu nih, tunggal, sendirian, itu namanya individu. Misalnya satu ikan, satu manusia, satu kucing, itu disebutnya individu. Satu berarti tunggal, individu sendiri. Nah, kalau populasi, dengarkan Sinta sayang. Halo, halo. Halo, halo. Hai, hai. Dengarkan. Jadi kalau populasi itu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Jadi sekumpulan itu ada beberapa. Contoh, ikan dengan jenis ikannya, kucing dengan jenis kucingnya. Misalnya kucingnya ada 4, itu bisa dikatakan dengan populasi. Lebih dari 1 tapi sejenis, itu disebutnya populasi. Jadi populasi itu apa? Sekelompok hewan ya yang berbeda jenis. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Dari pembelajaran tadi melewat video, kalian akan dibentuk kelompok. Nah, sekarang jadi satu mejanya ya. Kita buat kelompok biar belajarnya lebih menyenangkan dan biar saling bekerja sama antar kelompok. Yuk, sekarang rapikan dulu, angkat tasnya. Lampunya merah-merah. Baca, kemudian perhatikan gambarnya. Nah, terus kerjasama dengan
Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok kedua. Nah, menurut kalian jawaban dari kelompok dua sama tidak dengan gambar yang ada di LKPD? Betul tidak jawabannya? Hah? Betul tidak? Sama tidak? Nah, jadi di sini sudah terlihat jelas ya. Nah, sekarang ulang lagi ya, bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik ya antara komponen abiotik dan komponen abiotik. Kalau biotik itu apa? Biotik itu apa? Yang hidup, bukan komponen yang hidup. Kalau komponen abiotik, balikannya ya. Oke, tepuk tangan buat anak hebat semuanya. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar ya tentang para penghuni alam. Ya, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang ekosistem, hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Kalau komponen abiotik komponen bukan makhluk hidup. Yang benar-benar mati, yang tidak bergerak. Kemudian pembangun dari ekosistem adalah individu, populasi, komunitas. Nah, masih ingat individu itu adalah seekor atau seseorang atau makhluk tunggal sendiri. Ya, satu makhluk hidup dinamakan individu. Kalau populasi, sekelompok makhluk hidup sejenis. Pintar aja. Nah, sekarang untuk mau tanya nih, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak sayang? Oh, menyenangkan. Iya, mengenai senang karena belajarnya tentang makhluk hidup antara makhluk hidup dan tidak hidup, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah jelas ya sayang ya? Nah, insya Allah nanti di minggu depan pembelajaran kita akan lanjut dengan pembahasan materi berikutnya, yaitu tentang macam-macam ekosistem. Nanti kita bahas di minggu berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita isi sayang ya, kumpulkan ada yang mau bertanya? Ulang. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya, sudah paham semua? Kalau sudah ada, berarti guru yang gantian bertanya. Siap ya? Nanti akan ada yang betul-betul hidup.
ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Pembangun dari ekosistem yaitu individu, populasi, komunitas. Individu adalah satu makhluk hidup, ya, artinya tunggal. Yang kedua, populasi, sekelompok makhluk hidup sejenis. Makhluk hidup sejenis. Terus komunitas. Apa itu komunitas? Sekelompok makhluk hidup. Yang individu, populasi, dan komunitas adalah komponen pembangun dari ekosistem. Dari gambar terlihat individu ini ada berapa ikan ya? Ada satu. Nah, berarti di sini individu adalah satu makhluk hidup. Kalau misalnya adanya kucing satu, berarti individu satu kucing. Nah, kemudian yang kedua, populasi. Di sini ada berapa ikannya? Ada 4. Berapa Soleh? Ikannya ada berapa? Yang dipopulasi ada 4. Farhan, di komunitas ada beberapa jenis. Ada apa saja nih? Ikan, katak, rumput, burung, batu, capung. Sama kayak ini nih, cebong. Ya, anak katak. Nah, dari populasi dulu, di sini ada gambar hewan apa? Ikan. Jadi populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang sejenis. Karena ada satu jenis. Apa ini? Ikan. Kalau komunitas, nah, di sini ada bermacam-macam binatang, ya, atau hewan. Jadi komunitas itu adalah sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenis. Coba Elias, guru minta jawab, apa itu komunitas? Nah, tadi sudah guru jelaskan. Nanti kita membuat kesimpulan. Ya. Grup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Ya. Kemudian, Nizar, apa itu populasi? Nah, populasi itu ada sejenis saja. Berarti populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang sejenis. Nah, kalau komunitas itu hubungan timbal balik antara semuanya yang ada di lingkungannya. Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara komponen makhluk hidup dan tidak hidup, atau disebutnya tadi apa? Komponen apa? Dan komponen abiotik. Dan yang keempat, mengetahui komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem disebut sebagai habitat, dinamakan ekosistem. Tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tadi. Nah, nih sekarang tadi ada pertanyaan, apa itu ekosistem? Nah, ini disebut ekosistem yang ada di lingkungan sini semuanya, baik makhluk hidup dan tidak hidup, artinya benda mati yang tidak bergerak. Coba siapa yang bisa menyebutkan di sini ada apa saja? Ya, dari abiotiknya apa saja tuh?
ekosistem kalau ekosistem alami ini adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, tidak dibuat sama manusia, ada dengan sendirinya, ya, ada dengan sendirinya. Nah, contohnya ekosistem apa ini sayang? Gurun. Terus ada ekosistem apa lagi? Iya. Lanjut lagi, ada ekosistem apa nih? Terus ada ekosistem apa? Di sini ada makhluk hidupnya dan tidak hidupnya. Di sini ada komponen biotiknya dan juga ada komponen abiotiknya. Saling berhubungan tidak balik, ya. Nah, berikutnya simak baik-baik sayang. Jadi ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami, tanpa campur tangan manusia. Oke, simak baik-baik guys. Tangan manusia. Contohnya ekosistem gurun, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Ekosistem buatan Nah, sekarang bahas lagi di ekosistem buatan. Nah, kalau ekosistem buatan itu apa ya? Ekosistem yang terbentuk dari Buku minta Aidar baca dulu apa itu ekosistem buatan. Ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Nah, berarti dibuat oleh siapa? Manusia. Contohnya apa? Ekosistem apa? Terus siapa yang di rumahnya punya akuarium? Nah, di rumahnya punya akuarium. Isi di dalamnya apa saja tuh? Kita sudah bilang dari komponen biotiknya. Ikan, ya hewan ikan.
Bu Guru, buat